Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya dengan syafaat beliau lah yang kita nanti-nantikan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada video kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang sebuah wawasan. Wawasan kita kali ini berkaitan dengan pernah ataupun dijadikannya jin sebagai khalifah di muka bumi ini. Mungkin daripada diri kita sekalian atau teman-teman sekalian sudah banyak mengetahui bahwasannya sebelum manusia diciptakan sudah terlebih dahulu diciptakan sosok jin sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun karena kehancuran yang dibuat oleh para khalifah terdahulu ataupun para jin tersebut, maka digantikanlah khalifah di muka bumi ini, yaitu dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah teman-teman sekalian, marilah kita awali hasanah keilmuan kita atau wawasan kita kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jadi pada masa dahulu kala sebelum manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu dengan penciptaan awal Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menciptakan khalifah di muka bumi ini. Khalifah tersebut tidak lain tidak bukan merupakan sosok jin ataupun bangsa-bangsa jin ya, ataupun bangsa-bangsa halus terlebih dahulu. Pada masa dahulu, khalifah-khalifah tersebut atau jin-jin tersebut dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Tidak lain halnya atau tidak berbeda jauh dengan manusia pada zaman sekarang. Mereka mempunyai peradaban, mempunyai pemimpin, mempunyai negara-negara, dan juga memiliki tatanan hidup sebagaimana manusia pada zaman sekarang. Perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu kala itu, sosok jin tersebut atau khalifah terdahulu kita itu mempunyai kemampuan sama seperti jin pada zaman sekarang. Mereka dapat menghilang, mereka dapat bepergian ke suatu tempat dengan sangat cepat, mereka dapat menggerakkan sesuatu, mereka dapat menghilang, dan bahkan mereka dapat berbuat sesuka hati ataupun menghancurkan suatu benda dengan jarak jauh sekalipun ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa kekuatan jin ataupun kemampuan jin itu melebihi kemampuan manusia. Dan perlu diketahui bahwa pada zaman dahulu kala itu sosok-sosok jin tersebut memiliki wadah ataupun memiliki tubuh sebagaimana manusia pada zaman sekarang. Coba dibayangkan teman-teman sekalian, jika manusia zaman sekarang mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut, misalnya dapat menghilang secara tiba-tiba, dapat bepergian jarak jauh dengan waktu yang sangat singkat, dapat menghancurkan suatu benda bahkan melebihi besarnya gunung hanya dalam sekali ucap ataupun sekali gerakan. Dapat Anda bayangkan betapa rusaknya muka bumi ini apabila manusia-manusia tersebut mempunyai kemampuan seperti itu. Nah, jadi khalifah di muka bumi ini pada zaman dahulu itu yang kita sebut sebagai jin itu mempunyai kemampuan-kemampuan luar biasa tersebut. Dan mereka juga mempunyai badan seperti manusia pada zaman sekarang. Artinya mereka pada zaman dahulu itu bukanlah makhluk gaib, melainkan mereka juga mempunyai wadah ataupun mempunyai badan seperti pada manusia zaman sekarang. Coba bisa dibayangkan kerusakan bagaimana yang dapat mereka timbulkan dengan mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang di luar biasa, namun juga mereka mempunyai wadah ataupun mempunyai badan seperti manusia pada zaman sekarang.
Akibat dari itu maka tentu saja kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akan semakin parah dan juga akan semakin memprihatinkan ya. Seperti kita menonton sebuah film misalnya, jika manusia pada zaman sekarang itu berperang dengan menggunakan alat-alat seperti tank, seperti bom, seperti alat-alat nuklir sekalipun, itu akibat yang ditimbulkan itu tentu saja sudah sangat besar sekali efeknya. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan itu sudah sangat besar. Bagaimana pada zaman dahulu manusia-manusia tersebut ingin menghancurkan sesuatu ataupun mereka dalam keadaan berperang sesamanya, itu mereka tidak memerlukan alat-alat seperti tank, roket, ataupun bom dan yang lain-lainnya. Cukup mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Kerusakan apa yang kira-kira atau sebesar apa kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh mereka kira-kira seperti itu. Nah, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena mereka sebagai khalifah di muka bumi ini mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang sangat fatal sekali. Bahkan mungkin di era zaman sekarang itu belum ada apa-apanya daripada kerusakan pada zaman dahulu yang ditimbulkan oleh khalifah-khalifah kita pada zaman dahulu seperti itu. Bisa dibayangkan bagaimana rusaknya bumi ini dipegang oleh sosok-sosok khalifah pada zaman dahulu. Tentu kita tidak dapat kita membayangkannya. Sedangkan pada zaman sekarang saja bom nuklir, meriam, tank-tank, roket itu sudah sangat merusak alam, merusak dunia ini akibat dari meletusnya bom-bom tersebut. Bagaimana pada zaman dahulu mereka cukup hanya dengan kemampuan mereka menghancurkan sesuatu, dan juga tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika mereka itu berperang antar sesamanya, dan juga kerusakan apa yang ditimbulkannya itu sudah tidak dapat kita bayangkan. Jika manusia pada zaman dahulu, awal-awal penciptaan manusia itu mereka hanya misalnya berperang itu hanya menggunakan pedang, tombak, senjata tajam lainnya, itu yang dirusak atau yang akan mengakibatkan kerusakan itu adalah manusia-manusianya sendiri, tidak ataupun alam-alam sekitar itu tidak akan rusak seperti itu. Namun berbeda dengan khalifah yang diciptakan pada zaman dahulu, yaitu khalifah yang dipegang oleh para jin-jin tersebut, kerusakan apa yang akan ditimbulkan tentu tidak dapat kita bayangkan. Nah, oleh kerusakan-kerusakan itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus pasukan malaikat untuk menghancurkan para khalifah-khalifah pada zaman dahulu. Setelah malaikat-malaikat tersebut diutus ke muka bumi untuk memerangi khalifah-khalifah yang membuat kerusakan tersebut, maka para khalifah tersebut atau jin-jin tersebut itu kocar-kacir tunggang langgang. Sebagian dari mereka itu lari ke gunung, sebagian mereka lari ke laut, sebagian dari mereka menghilang tidak tentu arah, dan yang lain sebagainya itu tidak tersisa, dibantai oleh para malaikat-malaikat tersebut. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala melaknat ataupun merubah wujud mereka yang awalnya dari memiliki tubuh atau memiliki badan dohir, kemudian mereka menjadi bangsa halus ataupun makhluk halus, sehingga dengan badan yang halus tersebut mereka tidak dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan seperti halnya saat mereka mempunyai wadah ataupun saat mereka mempunyai badan. Itulah gambaran daripada khalifah-khalifah zaman dahulu atau yang sering kita sebut sebagai jin. Dari situlah manusia menyebut para jin-jin tersebut, atau sebagian manusia menyebut jin-jin tersebut dengan sebutan mbah. Terutama yaitu rakyat Jawa itu memanggil jin itu biasanya itu dengan sebutan mbah. Mbah, misalnya orang Jawa lewat di suatu tempat, maka mereka akan bilang mbah putune numpang lewat. Itu hanya sebagai penghormatan karena mereka menghormati jin-jin tersebut, karena jin tersebut sudah lebih dulu diciptakan daripada manusia tersebut. Oke teman-teman sekalian, dari sini sudah dapat kita pahami bahwa para jin-jin tersebut masih hidup sampai sekarang, dan juga usianya melebihi umur manusia zaman sekarang. Dari mereka ada yang diciptakan atau memiliki umur panjang sampai ribuan tahun,
bahkan ratusan ribu tahun ya. Itu berkali-kali lipat dari umur manusia. Oke teman-teman sekalian, saya rasa sudah sangat jelas. Semoga dengan ini wawasan kita bertambah dan juga dapat kita petik pelajaran daripada kisah-kisah yang sudah saya sampaikan tersebut. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf, tolong dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.